Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Setiabudi dengan NIM 172100051. Langsung saja saya akan mereview pelajaran atau mata kuliah fikih muamalah pembahasan tentang harta. Nah, harta di sini menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diambil atau yang bernilai dan bisa dimanfaatkan. Itu pengertian harta menurut ulama Hanafiyah. Kalau menurut jumhur ulama, harta ialah sesuatu yang dianggap bernilai dan pasti akan bisa rusak kalau kita menguasainya. Nah, kemudian kalau secara umum, harta ialah sesuatu yang menyenangkan hati manusia, di mana harta tersebut dinilai punya nilai yang tinggi, kemudian bisa dimanfaatkan, dan kemudian bisa diganti rugikan apabila seseorang menghilangkan atau melenyapkan barang tersebut atau harta tersebut. Kemudian asal-usul harta ini sebab pemiliknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemilikan sempurna dan pemilikan tidak sempurna. Pemilikan sempurna ini dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara akad. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara penggantian. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara pertambahan atau kelahiran. Nah, itu pemilikan sempurna dibagi menjadi 4 cara. Kemudian pemilikan tidak sempurna terbagi juga 4 cara. Yang pertama yaitu sewa menyewa. Kemudian pinjam meminjam. Kemudian wakaf, kemudian wasiat. Nah, terus pembagian harta secara umum. Yang pertama yaitu mal mutakawim, kemudian yang kedua al mal ghairu al mutakawim, kemudian yang ketiga mal misli, kemudian al mal al kimi, kemudian mal istikhlahi, kemudian mal istimali al mal istikhlahi, kemudian mal mankul, kemudian al mal ghairu mankul atau ikrar biasa kita sebut ya. Kemudian al mal ain dan al mal dain. Nah, al mal ain ini ialah harta yang bersifat benda seperti rumah, mobil, pakaian, sepeda motor, dan lain-lain. Kemudian al-mal dain. Al-mal dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Kemudian mal khas, mal am. Nah, itu tadi pembagian harta secara umum. Kemudian fungsi harta dalam Islam. Nah, fungsi harta dalam Islam itu yang pertama, salah satu bekal untuk beribadah, sebagaimana yang ada di surat atau di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 177. Kemudian salah satu penunjang kehidupan, Al-Quran surah An-Nisa ayat kelima. Kemudian salah satu media untuk menguji keimanan manusia, Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Kemudian meneruskan keberlangsungan hidup,
agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Kemudian menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat. Sudah paham kan maksudnya di dunia dan akhirat, di mana kita menjaga harta kita itu atau mendapatkan harta kita itu dengan cara yang halal. Nah, kemudian kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu. Kemudian bekal menuntut ilmu. Nah, dimana kan zaman sekarang itu kan ilmu itu kan nggak ada yang gratis ya. Jadi ya itu tadi, harta itu adalah bekal untuk menuntut ilmu. Kemudian mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang harmonis. Nah, kemudian kedudukan harta dalam Islam. Nah, harta di dalam Islam ini memiliki kedudukan yang amat krusial. Nah, dalam kehidupan seluruh umat manusia, harta adalah penunjang segala aspek kehidupan manusia termasuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Nah, dalam pandangan ekonomi Islam ini, harta kita itu memiliki hak-hak orang lain yang bisa dikeluarkan dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Nah, karena dalam Islam itu harta adalah titipan, maka kita wajib untuk menjaganya dan menggunakannya sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Nah, harta dalam Islam itu tidak untuk berbuat maksiat, ya. Cara memperolehnya juga dengan cara yang halal. Kalau kita memperolehnya dengan cara yang haram, otomatis harta itu menjadi haram. Dan dosa kita akan terus bertambah apabila kita mau makan harta yang haram, karena itu kan sudah menjadi daging di dalam tubuh kita. Nah, salah satu caranya itu dengan cara bertaubat. Kemudian perekonomian kapitalisme dan sosialisme. Nah, sistem perekonomian kapitalis ini terbentuk dari filsafat laissez-faire. Nah, mereka itu mengakui Tuhan, tapi menolak adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam kasus ini adalah ekonomi. Ya, ekonomi kapitalis ini menganggap manusia itu memiliki hak mutlak atas apa yang ada dalam alam semesta. Nah, jadi kalau dalam sistem sosialisme, yaitu sumber daya ekonomi ini adalah milik kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu itu tidak berhak atasnya. Nah, itu kalau perekonomian dalam menurut kapitalisme dan sosialisme. Nah, kemudian hak kewajiban dan tanggung jawab kepemilikan harta, di mana yaitu hak milik pribadi atau al-milkiyah al-faradiyah, yaitu hukum yang berlaku bagi zat yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Bisa berupa barang yang diambil manfaatnya seperti dalam sewa menyewa, atau barang yang digunakan untuk dihabiskan zatnya seperti barang yang dibeli. Kemudian hak milik bersama atau kelompok. Nah, artinya di sini adalah ditetapkan menjadi milik bersama atau kelompok kecil masyarakat yang boleh didayagunakan, tetapi tidak boleh dikuasai secara pribadi. Kemudian hak milik negara. Al-milkiyah al-daulah adalah harta yang menjadi hak seluruh umat yang pengelolaannya itu menjadi hak dan kewenangan kepala negara, dengan harapan dia bisa memberikan kesejahteraan dengan kebijaksanaannya. Nah, cukup sekian review materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya juga cukup terbatas, setelah nanti ada perkuliahan lagi, maka cukup sampai di sini saja.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Fikih Muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.